Apa? Nggak ada larangan makan di rumah duka, itu nggak ada. Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Mufti Wahabi Syekh Abdul Aziz bin Bas, saya punya fatwanya, tebalnya 30 jilid. Syekh bin Bas ditanya, Syekh, kalau kita ada keluarga meninggal, lalu ada tamu, boleh nggak kasih makan? Nggak apa-apa, nggak apa-apa, kasih makan aja. Ini fatwanya Mufti Wahabi loh, bukan mufti kita, apalagi mufti kita. Itu Wahabi yang bilang nggak boleh, dia belum paham ajaran gurunya itu. Dia Wahabinya abal-abal. Cuma dia apa saja yang berbeda dengan dia salahkan. Mungkin Wahabi produk Amerika itu. Karena yang Saudi aja membolehkan. Bahkan Syekh bin Bas ini mufti Wahabi ditanya, di Arab Saudi itu ada tradisi namanya Asyaul Walidain, hidangan makanan malam untuk orang tua. Kalau orang tuanya meninggal, dapat sebulan atau 2 bulan, anaknya bikin hidangan, lalu tetangga-tetangganya handai taulan diundang semua makan itu. Syekh bin Bas ditanya, gimana Syekh? Itu bagus itu katanya. Bagus malah. Kita adakan acara 40 hari, acara 100 hari. Kata Syekh bin Bas, gak apa-apa. Karenanya kita ada sedekah. Sedekah untuk orang mati itu sampai memang. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menulis bab as-shadaqah anil mayyit, anjuran sedekah untuk orang mati. Dalil yang disampaikan Imam Nawawi hadis Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu laki-laki itu bertanya, ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsaha walam tusi. Hai Rasulullah, sesungguhnya ibuku tiba-tiba meninggal dunia dan tak sempat berwasiat. Wa uraha law takallamat tasaddaqat. Saya kira seandainya ibuku sempat berbicara, pasti berwasiat untuk bersedekah. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Apakah ibuku dapat pahala kalau aku bersedekah untuknya? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, na'am, iya. Ibumu dapat pahala kalau kamu bersedekah untuk ibumu. Artinya apa? Sedekah untuk orang tua itu sampai. Dan kita ini saudara, kalau bersedekah dianjurkan niatnya untuk orang tua. Karena dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, idza tasaddaqa ahadukum bi shadaqatin tatawwu'an falyaj'alha an abawaihi. Apabila salah seorang kamu bersedekah sunnah, maka niatkan pahalanya untuk kedua orang tua kamu. Ada fakir miskin, kasih sedekah dalam hati untuk almarhum almarhumah orang tua. Ada yatim piatu, kasih sedekah dalam hati untuk almarhum almarhumah orang tua. Ada bangun masjid, kasih sedekah. Terus begitu. Mengapa untuk orang tua? Fayakuna lahuma ajruha. Pahala sedekah itu langsung mengalir pada kedua orang tua. Kalau pahala itu mengalir pada kedua orang tua, kita dapat apa? Jangan khawatir, wala yanqusuhu min ajriha syai'. Kamu yang bersedekah tak akan kurang sedikit pun dari pahala sedekah kamu. Itu kalau niatnya untuk orang tua. Orang Wahabi bakhil-bakhil, gak mau sedekah untuk orang tuanya. Dan orang Wahabi itu saudara bakhil banget. Apa bakhil itu? Pelit. Apa kata orang sini pelit itu? Botu. Hah? Wotu. Saya ini pernah diundang orang Wahabi di Jakarta. Mau seminar tentang Syiah. Orang Wahabi sangat benci sama Syiah. Tapi kalau mau debat sama Syiah nggak berani, minta tolong saya. Saya ini kalau debat dengan Syiah, ada yang minta tolong Wahabi saudara. Karena mereka takut. Kalau kita kan nggak takut kan. Ahlus sunnah itu kan nekat, berani. Saya diundang saudara, seminar nasional tentang Syiah, Jakarta. Saya dari Jember ke Surabaya, naik bis. Sampai di stasiun kereta api kehabisan tiket karena hari libur.
Saya ngubungi ke Jakarta, saya gak bisa ke Jakarta. Kenapa Kiai? Ini gak ada tiket kereta api. Kiai, naik pesawat, nanti diganti katanya. Mestinya kan dibookingkan tiket itu. Akhirnya karena gak ada uang waktu itu, ada kawan saya di Surabaya, saya suruh cari hutangan. Carikan hutangan tiket ke travel. Besok mau ke Jakarta. Kawan ini saya ajak, memang sering saya ajak dulu. Akhirnya hutang tiket saudara, berangkat ke Jakarta. Hari Jumat itu, begitu mau masuk di masjid dan gak dijemput ke bandara, suruh naik taksi. Itu mereka. Sampai di mana? Di pintu gerbang masjid, sedang khutbah Jumat. Khutbahnya mensyirikkan orang. Syirik, kafir. Akhirnya gak jadi sholat. Ini khutbah apa gini? Gak sah Jumatannya. Karenanya kalau Jumatan jangan ke masjid Wahabi. Khawatir khutbahnya gak sah. Kalau sholat 5 waktu gak apa-apa bermakmum. Karena makruh hukumnya sah. Cuma gak dapat pahala. Lebih baik sholat sendirian daripada sholat di masjid Wahabi. Akhirnya saya ke warung. Gak jadi Jumatan. Kawan ini saya ajak cari rumah makan. Kata kawan ini, Kiai, kalau bisa jangan makan Kiai. Kenapa? Ini Kiai undangannya acara nasional, pasti makannya enak ini. Terus gimana? Makan bakso aja. Biar kita gak lapar tapi gak kenyang. Ada persiapan makanan yang nasional ini. Akhirnya beli bakso saudara. Beli bakso. Habis Jumatan kita ke masjid. Jamaahnya ramai, kira-kira 700 orang. Waktu itu bulan Rajab kayak sekarang. Bulan Rajab. Nah, sampai di situ suasananya seperti Ramadan. Gak ada minuman, gak ada apa-apa. Padahal mereka anti puasa Rajab. Puasa Rajab lah diharamkan sama mereka. Begitu duduk di kursi, dikasih teh botol. Tahu teh botol? Teh botol itu kan botolnya yang besar, tehnya kecil. Karena agak lapar, ceramah belum separuh udah habis. Disedot lagi sudah gak ada, gak diganti. Gak ngerti orangnya. Habis itu asar. Akhirnya break sholat asar. Habis itu tanya jawab. Setelah itu pernyataan sikap. Selesai acara kira-kira jam berapa ya? Maghrib jam 6. Kira-kira selesainya jam 5 lebih. Orang-orang pada pulang. Saya heran. Ini acara nasional kok orang-orang pulang, gak ada makan ini. Tapi karena saya ini naik pesawat, undangan naik pesawat, saya yakin waktu itu saya pasti dikasih makan. Ya karena yakin lah, karena lapar memang. Setelah jamaah pulang semua, masjid sepi, panitia yang biasa telepon menghampiri saya. Saya yakin waktu itu ini pasti ngajak makan. Mari Kiai katanya, saya ajak keluar. Sampai di depan pintu berhenti. Kiai, apa? Alhamdulillah jamaah puas sama ceramah Kiai. Lain kali kalau diundang lagi, Kiai jangan bertobat ke sini. Oh iya. Tapi makannya mana? Tidak diomongkan waktu itu, cuma mana makannya, dah lapar dari tadi. Terus kata, akhirnya dia nyerahkan amplop. Ini Kiai gantinya tiket. Loh, kok sudah dikasih belum makan, dah dikasih duluan. Saya serahkan sama kawan saya. Kiai, kalau ada kekurangannya minta maaf ya. Aduh, kok minta maaf ini? Biasanya kalau udah minta maaf kan mau pisah itu. Penceramah kalau sudah minta maaf biasanya wabillahi taufik wal hidayah. Mau assalamualaikum mau pergi itu. Dan betul saudara, habis minta maaf tangannya diangkat duluan ke saya. Loh, ditinggal kalau pergi, gak dikasih makan, gak diantarkan ke bandara. Ini Wahabi. Karenanya ketika Ustadz Hasan ngundang saya walaupun jauh saya siap. Mengapa? Pasti dijemput. Karena ini ahlus sunnah wal jamaah. Ya ada makannya, ada apa? Pasti ada itu kalau ahlus sunnah. Karena ahlus sunnah suka makan juga itu.
Ada makannya? Nah, ada ini Ahlus Sunnah namanya. Habis itu saya sama kawan ini, yang ini biasa ikut saya dulu. Coba dihitung isinya itu. Nanti kalau lebih kamu dapat bagian juga. Dihitung. Kiai ini kurang katanya. Kurang 500.000. Artinya apa? Wahabi itu bakhil. Mereka ini gak mau tahlil bukan karena bid'ah, karena bakhil aja. Gak mau keluar biaya karena bid'ah. Kalau tekor bid'ah, tapi kalau hasil gak bid'ah. Anda sebagai Ustadz Wahabi di Jakarta kenal dengan saya. Kalau bulan Maulid cerita, Kiai saya ini sering ikut Maulid. Loh kok ikut? Diundang ceramah katanya. Hadir ya hadir, diundang ceramah Maulid. Ustadz Wahabi itu kalau diundang ceramah Maulid datang. Mengapa? Kalau diundang ceramah gak bid'ah. Mengapa? Karena tidak tekor. Tapi gak mau bikin Maulid. Kalau bikin bid'ah. Faham saudara? Kalau diundang tidak bid'ah. Mengapa? Karena tidak tekor. Bid'ah itu tekor artinya. Apa? Ngerti tekor itu? Apa tekor itu? Rugi maksudnya itu. Jadi bid'ah itu gak jelas definisinya itu. Tekor bid'ah. Kalau hasil sunnah itu. Itu mereka. Saya kira itu ya, karena ini waktu sudah 6:30. Hah? Kalau merawat jenggot itu hukumnya sunnah. Kalau dibersihkan itu hukumnya makruh. Makruh. Kalau Wahabi mengharamkan. Kalau mazhab Syafi'i itu makruh. Jadi gak apa-apa itu. Terserahlah. Terakhir ya, ini terakhir. Saya mau pindah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, beberapa tahun lalu di sini pernah diadakan sholat, mengerjakan sholat yang tertinggal selama 1 tahun. Apakah pernah Rasulullah mengerjakan seperti itu? Tapi cuma 1 tahun itu. Mohon maaf saya tidak ikut. Terima kasih. Kalau orang itu meninggalkan sholat ya wajib diganti. Wajib diganti. Walaupun bukan tahun itu, ingat dulu sholatnya gak sah atau sholatnya ketinggalan, ya ganti sekarang. Wajib hukumnya. Tidak, saya perbaiki. Namanya itu kalau tidak salah sholat kafarah. Apa artinya kafarah? Sholat kafarah itu sholat penebus. Itu riwayat dari seorang waliullah Syekh Abu Bakar bin Salim dari Yaman. Kalau itu maksudnya ya ikuti aja kalau itu maksudnya. Karena itu orang besar itu. Kalau itu maksudnya. Pernah ya? Memang pernah ada isu-isu begitu di Indonesia beberapa tahun lalu. Tapi belakangan gak ada. Hah? Cuma kalau menurut mazhab Syafi'i, pendapat yang muktamad gak usah. Gak melakukan itu. Cuma beliau Syafi'i juga. Dapat seperti itu, gak tahu apa maksudnya itu. Ya, ini ada perbedaan. Kalau pendapat yang di fikih itu enggak, di qadha biasa. Jadi begitu, saya kira itu ya. Karena ini waktu sudah 6:30, pertanyaannya nanti malam di depan. Nanti kan masih jumpa lagi di depan ini. Siapkan pertanyaan 100 pertanyaan. Karena nanti malam sampai jam 3 malam. Karena besok mau ke Poso terus mau ke Palu itu. Nanti malam yang banyak ya. Saya kira itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.